A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kita masuk pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Bandari tentang masalah niat puasa Ramadan. Apakah niat itu harus dilafazkan? Apakah niat itu ada di hati? Bagaimana cara mengungkapkannya? Insya Allah akan kita bahas pada kali ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada. Niat dalam berpuasa merupakan salah satu rukun dalam berpuasa. Rukun. Kalau rukun ditinggalkan berarti puasa tersebut batal. Kalau rukun ditinggalkan berarti sebuah ibadah itu batal dilaksanakan. Orang sholat tak berniat, batal sholatnya. Orang yang puasa tak berniat, batal. Dan perlu diketahui bahwasanya di Indonesia dan di Asia Tenggara menggunakan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat melaksanakan puasa adalah rukun. Dan barang siapa yang tidak berniat, maka batallah puasanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam berbagai buku induk, ulama sepakat an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat tempatnya di hati. Semua sepakat niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Semua sepakat. Namun pertanyaannya adalah, orang awam seperti kita ini mengungkapkan isi hati itu bagaimana? Mengungkapkan niat isi dalam hati. Niat itu di hati tempatnya, betul. Tapi cara mengungkapkannya gimana? Nah, ini orang awam. Harus perlu diketahui bahwasanya umat Islam ini tidak semuanya alim. Ada juga yang awam. Tidak semuanya ulama. Ada juga yang awam. Awam ini nggak mengetahui bagaimana mencurahkan isi hati ini. Bagaimana mencurahkan dan bagaimana mengungkapkan niat dalam hati ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan at-talaffudhu bin niyyati sunnah. Talaffuz bin niyah, mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Mengapa? Beliau katakan sunnah. Orang awam ini kalau ingin mengungkapkan isi hati itu pasti menggunakan lisan. Menggunakan lisan. Karena orang awam ini, seorang awam kalau mau sholat misalnya, bagaimana mau niat? Hatinya ini otomatis bercampur baur. Karena apa yang di dalam hati ini tidak bisa diungkapkan. Misalnya kita harus usolli fardhu zuhri dalam hati. Gimana cara mengungkapkan usolli fardhu zuhri dalam hati ini? Bagi orang awam, ini kita sekarang pertanyaannya orang awam, bukan orang ulama, orang awam. Gimana mengungkapkan usolli fardhu zuhri ini? Makanya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan at-talaffuz bin niyyati sunnah. Jadi apa yang niat yang ada di hati dikuatkan dengan lisan. Dikuatkan dengan lisan. Jadi apa yang terdetik di hati dikuatkan dengan lisan. Usolli fardhu. Jadi apa yang diucapkan di lisan sinkron dengan apa yang terdetak di hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Jadi itu seorang awam. Kita lihat awamnya, bukan lihat ilmunya yang besar. Kita lihat situasi masyarakat kita yang lebih banyak awam daripada alimnya. Yang lebih banyak awam daripada alimnya. Terkait dengan niat puasa di bulan suci Ramadan,
Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat ini harus diucapkan malam hari. Harus diucapkan di malam hari. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Jadi ada perbedaan redaksi dalam niat ini. Ini ahli gramatikal Arab yang mengetahui ini. Yang selalu kita dengar redaksi niatnya seperti begini: nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini redaksi niat yang selalu kita pakai. Namun menurut sistem gramatikal Arab, nahwu sorobnya itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Kalau misalnya Ramadhana, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini lebih baik. Nah, namun kalau misalnya menggunakan redaksi yang selama ini yang kita lakukan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, menurut sistem gramatikal Arab ini kurang sempurna. Yang benarnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengapa bisa begitu? Nanti kita akan tanya kepada orang yang ahli di bidang nahwu dan shorab tentang masalah ramadhani ini. Karena di kalangan ulama-ulama NU juga berbeda pendapat, ramadhanakah atau ramadhani. Namun kalau kita merujuk kepada sistem gramatikal Arab, nahwu dan shorab, lebih afsah, lebih benar ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena dia mudhaf, jadi mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Ramadhani. Nah, kalau misalnya ramadhana hadhihi sanata, bukan hadhihi sanati. Hadhihi sanata itu sebagai zorobnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata ini adalah zarafnya. Namun yang digunakan saat ini oleh kaum muslimin adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada 3 redaksi di dalam masalah niat ini, tapi intinya niat tetap terpacak dan terpatri di dalam hati bahwasanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu diucapkan, diungkapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan pada malam hari. Nah, kalau misalnya kelupaan, bolehkah dia mengucapkan niat puasanya itu ketika sahur? Boleh, ketika sahur. Namun niatnya berbeda, bukan nawaitu shauma ghadin, karena ghadin itu artinya besok. Ghadin itu artinya besok. Kalau dia lupa, jangan pakai nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shaumal yaum. Ya, nawaitu shaumal yaum, hari ini. Nawaitu shaumal yaum, nawaitu shauma ghadin, nawaitu shaumal yaum an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanat. Al yaum, bukan ghadin. Ghadin itu besok, al yaum itu hari ini. Nawaitu shaumal yaum. Kalau dia lupa. Namun kalau misalnya dia tetap ingat setiap malam habis sholat tarawih dan sholat witir, disebutkanlah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu baik ramadhani itu terserah kepada yang melafazkan niatnya. Intinya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sesuai yang terpatri di dalam hati. Jadi intinya adalah niat tempatnya di hati. Namun sekarang orang awam ini kita nggak tahu bagaimana mengungkapkan isi di hati itu.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan mengungkapkan niat di dalam hati ini hanya satu cara, yaitu dengan lisan. Usolli fardhu zuhri. Jadi ketika kita mau usolli fardhu zuhri, hati kita pun sinkron dengan lisan. Hati kita pun sinkron dengan lisan. Begitu juga dengan niat di bulan suci Ramadan yang kita lakukan setiap malamnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.